Di balik hijaunya Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah kampung dalam parit bakti. Sebuah kampung yang memilih berjalan perlahan di saat dunia berlari. Kampung dalam parit bakti bukan sekedar tempat. Ia adalah nafas panjang dari leluhur yang terus berhembus lewat doa. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Nilai-nilai kearifan lokal diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Inilah kisah tentang asal-usul kampung dalam parit bakti yang belum selesai ditulis. Kampung dalam parit bakti, Desa Pugu, Dusun Meranti, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sebuah kampung yang tidak hanya sekedar nama, tapi juga mencerminkan semangat dan kebersamaan masyarakatnya. Kampung dalam parit bakti dinamakan demikian karena masyarakatnya yang terkenal dengan semangat gotong royong dan kerja bakti. Mereka selalu bersatu dan bekerja sama untuk membangun dan memajukan kampung mereka. Kerja bakti menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Imun si muka pertama, tang matu aja Pak Muhammad. Pas Pak Jeli, Pak Mak Midah, Mak Mian, ya Pak Harendian kan ibu Dina Harendian Robin T karena mun watuan aja dia karo. Reken Rendi aja reken termasuk kedua, lai bebena. Dengan berdirinya Bakti, awalnya dari kampung dalam. Setelah kampung dalam padat, maka bukalah hutan, menggarap hutan baru di Bakti. Itu mbah saya, Waktu itu waktu penebangan hutan awalnya itu tahun 76. Setelah 76 pindah ke Bakti sekitar 8 bulan, maka membangun surau, maka suraunya itu selama 17 tahun ingin dijadikan masjid, tidak jadi masjid. Maka setelah 99 maka jadilah masjid. Pak Ardan atau biasa yang dikenal dengan sebutan Pak Muhammad adalah sosok orang pertama yang membuka kampung dalam parit bakti. Pada tahun 1960 dilanjutkan oleh menantunya, yaitu Pak Salimin alias Pak Mada. Dan pada tahun 1980 Pak Mada, Pak Jali, Mak Midah, dan Mak Mian beserta kawan-kawannya memperluas kampung dalam parit bakti. Kok malam bacara ngaji sesepoi kuburan juga. Dok boroi kuburan long kuburan di tembok raja lah mbak. Iya, do timur kampung. Tidak budi pas terus abangun parit, pas terus ngali parit kopi tong royong. Aku dong royong sampai depan kan masjid kan. Iya. Abis boleh pas muka di ke timur. Iya. Pak Habib boleh pas sekedorot juga. Iya, langsung 400 sekedorot dia koki. Anu yang ki ala koki dengan lapungan lipo are desa. Selain itu juga, kampung dalam parit bakti juga mempunyai cerita tentang Yayasan Baitur Rahman dan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, Kampung Parit Bakti memiliki Yayasan Baitur Rahman, yang Yayasan Baitur Rahman ini sebenarnya berasal dari Masjid Baitur Rahman. Dan Masjid Baitur Rahman ini berasal dari musola, yang musola ini dibangun kurang lebih tahun 1980-an. Berjalannya waktu karena masyarakat makin berkembang, jadi masyarakat juga kerjanya nore.
lalu mereka harus sholat Jumat ke Meranti dan jaraknya sangat jauh, kurang lebih 5 km, maka masyarakat di Parit Bakti itu berinisiatif untuk membangun masjid itu. Kurang lebih tahun 98 atau 99 Masjid Baitur Rahman itu disolatkan, disolatkan Jumat, maksudnya demikian. Lalu ada kaitannya dengan pembangunan Yayasan Baitur Rahman. Kenapa ketika ada orang bertanya kenapa namanya Baitur Rahman? Sebenarnya saya tidak ingin menghilangkan sejarah itu. Karena ingin satu atap antara Masjid Baitur Rahman dan pendidikannya juga pendidikan Baitur Rahman. Lalu selanjutnya, tahun berapa sebenarnya kita membangun pendidikan ini? Sebenarnya di tahun 2017 itu kita sudah mengumpulkan masyarakat, tepatnya di rumah orang tua saya, rumahnya Bapak Abdurrahman. Kita sudah bersepakat ingin membangun pendidikan itu di tingkat dasar sebenarnya. Pada waktu itu kita ingin buat MI atau SDI. Orang tua dengan Batoha itu sudah membangun rancangan atau tiang dari kayu itu dari 2017, tapi karena tidak ada dana dan tidak ada yang menjadi orang yang bertanggung jawab di tempat itu, maka 2019 bangunan itu roboh. Pada waktu itu bertepatan dengan pernikahan adik saya Habibah itu. Sebenarnya kan hati orang tua dan kita juga yang ingin berjuang itu kecewa karena sudah memiliki cita-cita yang besar, namun Tuhan atau Allah itu memberikan cobaan yang besar. Maka di 2020-an kita dengan pemuda atau remaja Masjid Baitur Rahman itu duduk bersama di warung kopi membicarakan masa depan kampung Parit Bakti. Lalu kita sudah berinisiatif ingin membangun pendidikan anak usia dini dengan nama Baitur Rahman juga. Jadi begitu. Maka di tahun 2020 itu kita jemput bola. Jadi kita jemput bola, cari siswa, ada yang sudah SD kita rangkul kembali untuk belajar di tempat ini. Niatnya untuk menumbuhkan semangat pendidikan ini, walaupun mereka sudah kelas 1 SD, tapi paginya atau siangnya terkadang juga belajar di tempat ini. Dan belajarnya tidak, alhamdulillah semegah hari ini memiliki 2 gedung atau satu gedung yang memiliki 2 kelas. Namun pada waktu itu belajarnya kita berada di masjid, di teras masjid. Dalam masjid ada beberapa kelompok karena lumayan banyak pada waktu itu. Lalu yang pengajarnya itu adalah kawan-kawan yang lulusan SMA. Namun sangat disayangkan perjuangan kami ini kan karena perjuangan dari nol atau merintis, jadi belum memiliki gaji, belum memiliki pendapatan atau pemasukan, sehingga kawan-kawan ya tidak bisa bertahan karena mereka juga harus memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu di tahun keduanya dan tahun keduanya itu kita meluluskan kurang lebih 12 orang. Lalu di tahun ketiganya ada lulusan juga kurang lebih 8 orang, setelah itu 5 orang, dan hari ini alhamdulillah kita sudah meluluskan 5 orang. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kami telah memiliki gedung pendidikan, yaitu gedung Baitur Rahman, yang itu semua adalah swadaya masyarakat. Jadi itu yang kami miliki hari ini. Tapi insya Allah ke depannya kita tidak hanya berjuang di situ. Jika Allah mengizinkan, kita akan membangun pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan itu niatnya tidak ada lain, hanya ingin merubah peradaban yang ada di Parit Bakti, ingin merubah yang tidak sekolah hingga menjadi sekolah, yang tidak terdidik menjadi terdidik, yang tidak memiliki akhlak hingga memiliki akhlak. Walaupun saya pribadi dan kawan-kawan yang berjuang itu tidak mungkin merubah keseharian mereka, tapi paling tidak kita memberikan jalan kepada mereka sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas untuk kehidupan mereka.
Maka di kampung Berbakti ini, walaupun kampung terpencil tadi, kampung dalam, maka oleh sesepuh dulu dinamakan Berbakti. Itu memang julukan orang-orang yang dulu dinamakan Berbakti. Kok dinamakan Berbakti? Soalnya itu kekompakan kekompakan Berbakti itu asalkan ada dulu, ada kata orang Madura itu kentong, turun gotong royong gitu. Maka sekarang ini dinamakan Berbakti. Contoh nih kayak ada KKL sekarang Kak, kayak sih ada, cuman keinginan masyarakat itu ingin apa, berbaur dengan KKL. Contoh kayak kemarin kan, apalagi yang punya yang tak punya, kalau bisa itu adakan konsumsi itu memang kemauan masyarakat Bekti seperti itu ke depannya. Artinya keumbakan itu dari dulu, maka dinamakan Berbakti. Nah, yang ketiga, Salusun kampung ini dari mbah saya. Setelah mbah saya udah lanjut usia, maka digantikan dengan menantunya yang namanya Pak Made. Setelah Pak Made meninggal, maka yang pemudanya yang melanjutkan apa. Dan maka keinginan saya dengan masyarakat di sini ini ingin infrastruktur jalan yang bagus, keinginannya. Soalnya dari dulu sebelum ada lembaga yayasan di masjid ini sangat tertinggal sekali. Artinya dulunya bukan motor, sepeda aja tidak masuk. Soalnya manual dulu. Barusan yang ada infrastruktur masuk, akhirnya berat. Maka selain dari ini, keinginan saya itu walaupun kampung terpencil seperti ini, maunya saya itu lain dengan zaman dulu. Pemuda-pemuda yang sekarang ini ingin yang berprestasi, berilmu untuk kedepannya gitu, Pak. Masyarakat kampung dalam Parit Bakti berharap suatu hari nanti kampung mereka dapat menjadi kampung yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, dan cinta terhadap kampung mereka sendiri. Kami mengharap kepada masyarakat Parit Bakti khususnya kampung kita supaya maju, bagaimana caranya untuk memajukan kampung yang menjadi cerah atau yang bisa diakui oleh pemerintah, dan oleh bantuan apapun dari pihak pemerintah kami terima. Cuman selama ini belum ada bantuan yang paling masuk atau merupa apa-apa, jalan masih belum stabil gitu kan. Nah, seterusnya kan kami harap selanjutnya untuk generasi-generasi muda bisa meneruskan perjuangan kita sampai ke jejak yang paling bagus gitu. Harapan saya pribadi dan yayasan, harapannya masyarakat Kampung Parit Bakti itu bisa memiliki wawasan yang luas walaupun tidak memiliki ijazah seperti orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Dan juga untuk para pemuda, keinginan saya mereka memiliki pendidikan yang tinggi, tidak berhenti di perjalanan, dan mereka juga memiliki wawasan yang luas sehingga mereka tidak bisa dan tidak mudah dikompori oleh orang-orang di luar sehingga mereka menjadi orang yang tidak baik. Maka saya pribadi atas nama Yayasan Baitur Rahman menginginkan kawan-kawan semuanya, remaja, pemuda, dan adik-adik semuanya untuk sama-sama memperjuangkan kampung kita, kampung dalam Parit Bakti ini, sehingga kampung dalam Parit Bakti ini walaupun terpencil tapi memiliki peradaban yang baik, memiliki akhlak yang baik, sehingga kita dikenal juga yang baik, tidak hanya sukses di dunia, tapi kita sudah siap sukses di akhirat ketika kita sudah, misalnya ketika kita sudah menjadi orang tua, ketika kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Sejarah kampung Parit Bakti bukan hanya sekedar cerita lama, melainkan pondasi yang menopang keberadaan kita hari ini. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, gotong royong dan kerja bakti, dan ketabahan, rasa cinta pada tanah kelahiran. Mari kita teruskan perjuangan mereka, kenanglah jasa mereka, pelajari sejarah kita, dan ajarkan kepada anak cucu kita agar api semangat kampung Parit Bakti tak pernah padam.